Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh bersaksi akan pengalaman hidup saya. Saat ini saya akan bercerita sedikit mengenai kehamilan kedua saya. Kehamilan kedua saya yang lalu itu tidak terencana karena saya masih memiliki anak yang masih kecil dan masih ASI. Saat itu usianya 1 tahun 3 bulan. Apalagi pandemi COVID sedang marak-maraknya. Jujur, pertama kali saya melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif, saya benar-benar kaget, benar-benar galau. Saya sempat berpikiran jelek, tidak menginginkan kehamilan itu. Kemudian saya bercerita kepada suami dan keluarga mengenai kabar itu, namun mereka semua bahkan senang mendukung kehamilan tersebut dan mereka semua mensupport saya. Hari demi hari saya bekerja seperti biasa di ruangan cendana di Rumah Sakit Advent, sampai suatu ketika rumah sakit mengharuskan kita memakai seragam kerja dengan APD dan atribut-atributnya yang kita semua pasti merasa tidak nyaman dan panas. Apalagi saat itu saya ibu hamil yang pasti merasa lebih panas dibanding yang tidak hamil. Namun itulah protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Pernah suatu ketika, mungkin kita semua masih ingat, kita pernah merawat ibu hamil yang awalnya tidak didiagnosa COVID, namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang ternyata hasil PCR-nya reaktif. Kita semua kaget, termasuk saya, galau saat itu. Karena beberapa kali saya masuk ke ruangannya, pasien dan keluarga tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka tidak pakai masker. Namun, mau gimana lagi? Saya hanya bisa berserah, berdoa semoga Tuhan menjauhkan dari COVID-19. Dan puji Tuhan, setelah pasien tersebut pulang, kita semua di ruangan cendana tidak ada yang terpapar dan tertular dengan pasien tersebut. Hari demi hari, setiap saya bekerja, saya selalu was-was akan COVID-19 yang masih terus ada. Namun, saya selalu berdoa semoga saya dan kandungan saya selalu sehat sampai waktunya bersalin tiba. Puji Tuhan, tanggal 21 Januari yang lalu, saya telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat badan 3.800, panjang 50 cm dengan cara normal, walaupun harus dengan induksi yang sakitnya sangat. Tapi setelah mendengar tangisan anak saya, rasa sakit itu semua hilang. Dan saya sangat senang, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena anak saya sudah sepasang. Apalagi di dalam darah Batak, karena saya orang Batak, anak laki-laki adalah penerus marga. Penerus marga di dalam keluarga. Saya sangat bersyukur. Pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Sarlita SPOG, Bidan Riana, Bidan Yonda, dan KUC yang telah menolong persalinan saya. Dan juga untuk kakak-kakak yang lain, terima kasih sudah merawat selama saya di rumah sakit. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan kakak-kakak semua. Dari kesaksian ini saya mengambil hikmah bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Di dalam situasi dan kondisi apapun, janganlah takut. Selalu andalkan Tuhan dan yakin percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Sama seperti ayat CD yang selalu saya ingat dan saya tanamkan di dalam kehidupan saya yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan memberkati.